Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janual Libi dengan NIM 6325089, kelas 632A01. Saya merupakan mahasiswa aktif Bidang Sarana Informatika dengan program studi akuntansi S1. Hari ini saya akan menganalisa sebuah video dari tokoh nasional yang sebelumnya kita kenal dengan Menteri BUMN dan Ketua PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir ini sekarang menjabat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau yang biasa kita kenal dengan Menpora, menggantikan Bapak Dito Aritejo yang resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 September 2025 kemarin. Nah, hari ini saya akan menganalisa video beliau yang berpidato pada tanggal 25 November 2025 yang dimana membahas tentang anggaran atau bonus terkait atlet-atlet yang akan diberangkatkan untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, baru saja rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Baik, untuk kesalahan yang pertama, yaitu terjadi pada detik ke-53, yaitu jenis kesalahan pleonasme. Pleonasme adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan atau lebih dari yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu maksud, sehingga fungsi kata tersebut menjadi tumpang tindih. Nah, makna yang ada di video tadi, Bapak Erick Thohir sebagai pembicara ingin menekankan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sedang melakukan peninjauan, namun menggunakan 2 kata penegas dalam satu klausa. Ya, kutipan aslinya berbunyi, tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview, yang dimana itu tidak tepat ya menurut saya. Nah, kalimat yang tepat, namun Bapak Presiden juga sedang meninjau atau mereview. Jadi dalam satu klausa itu tidak boleh ada 2 kata penegas, yang dimana di video tadi Bapak Erick Thohir itu menggunakan 2 kata penegas dalam satu klausa. Saya yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenq, karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Nah, untuk kesalahan yang kedua yaitu terjadi pada menit 1:02, di mana jenis kesalahannya yaitu kesalahan anakoluton. Anakoluton adalah kesalahan struktur kalimat di mana bagian awal dan akhir kalimat tidak memiliki korelasi logis atau subjeknya tidak jelas atau menggantung. Nah, makna yang ada di video, pembicara ragu untuk menyebutkan angka anggaran karena belum ada izin, namun struktur kalimatnya hancur di tengah jalan. Kutipan aslinya berbunyi, saya yang ini angkanya belum boleh, karena saya mesti konsultasi dulu. Ya, tentu kalimat itu tidak tepat. Menurut saya, yang tepat adalah mengenai angka tersebut, saya belum boleh menyampaikannya karena harus berkonsultasi terlebih dahulu. Jadi, dari awal hingga akhir itu logis dan jelas.
tidak seperti kalimat sebelumnya yang hancur di tengah jalan. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya, kita akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan ASEAN Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya, dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur, bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar para tentu semua ada targetnya ya untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti ASEAN Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa, Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Untuk kesalahan yang ketiga, itu terjadi pada menit 2:37, di mana jenis kesalahannya itu kesalahan hypercorrect. Kesalahan dalam menerapkan kaidah afiksasi atau pemberian imbuhan sehingga menghasilkan bentuk kata yang tidak lazim atau tidak sesuai dengan aturan pembentukan kata yang dasar. Makna dari video menjelaskan bahwa atlet harus mendapatkan keseimbangan antara prestasi dan pendidikan. Kutipan aslinya berbunyi, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi, yang dimana kalimat tersebut tidak tepat, ya kurang tepat, yang dimana seharusnya kalimat yang benar adalah tetapi prestasinya harus diseimbangkan dengan edukasi. Jadi kata diimbangkan itu salah. Yang seharusnya adalah diseimbangkan agar membentuk kalimat yang benar dan sesuai dengan aturan. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Nah, untuk kesalahan yang keempat, itu terjadi pada menit kedua lewat 52, yang dimana terdapat dua kesalahan. Yang pertama, itu kesalahan afiksasi, di mana kesalahan dalam proses pembentukan kata melalui pemberian imbuhan, seperti awalan, sisipan, atau akhiran. Yang kedua, itu merupakan kesalahan sintaksis, ya, yaitu kesalahan ketidaktepatan dalam menempatkan kata hubung sesuai dengan fungsinya. Ya, di sini makna dalam video, pembicara memberitahukan bahwa informasi tersebut masih bersifat rahasia negara. Kutipan aslinya berbunyi, tapi izin saya nggak boleh umumin dulu. Ya, kalimat tersebut tidak tepat, ya menurut saya. Yang tepat adalah, namun mohon izin, hal tersebut tidak boleh saya umumkan terlebih dahulu. Atau bisa juga, namun mohon izin, hal tersebut belum boleh saya umumkan terlebih dahulu. Jadi, kesalahan afiksasinya itu terdapat pada kalimat umumin, ya, dan dimana kata umumin menggunakan akhiran in yang tidak dikenal dengan sistem morfologi bahasa Indonesia yang baku. Akhiran yang sah untuk kata kerja transitif dalam konteks ini, dalam konteks kalimat ini adalah kan, sehingga yang tadinya umumin itu diganti menjadi umumkan. Saya umumkan, ya. Lalu dalam konteks sintaksis, kesalahan sintaksis itu terdapat pada penggunaan kata tapi, ya, di awal kalimat, yang dimana
Penggunaan kata tapi di awal kalimat itu merupakan kesalahan sintaksis. Kata tapi itu adalah konjungsi koordinatif atau intra kalimat yang dimana berfungsi menghubungkan dua klausa di dalam satu kalimat, ya. Jadi untuk mengawali kalimat baru setelah tanda titik harus menggunakan konjungsi antar kalimat seperti namun atau akan tetapi, ya, agar lebih jelas dan lebih masuk akal dalam menggunakan suatu kalimat, ya. Jadi kalimat yang benar yaitu namun mohon izin, hal tersebut belum boleh saya umumkan terlebih dahulu, atau bisa juga namun mohon izin, hal tersebut tidak boleh saya umumkan terlebih dahulu. Tadi kan payungnya 21 cabang olahraga. Kalau yang akademi dia kan tentu punya asrama sendiri seperti sekolah unggulan atau Taruna Nusantara atau sekolah Garuda, itu seperti itu, tapi ini memang lebih fokus kepada olahraganya nanti gitu. Kesalahan kelima terjadi pada menit 3:34. Ya, jadi jenis kesalahannya itu kesalahan konjungsi antar kalimat. Ya, tentu kesalahan ini sudah sangat umum, ya, terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana didefinisikan sebagai penggunaan kata hubung intra kalimat seperti tapi, dan, sedangkan untuk mengawali sebuah kalimat baru setelah tanda titik. Ya, jadi makna di dalam video menjelaskan bahwa menyambung penjelasan mengenai fokus cabang olahraga yang akan dibina di akademi suatu sekolahan. Ya, jadi kutipan aslinya berbunyi, tapi ini memang lebih fokus kepada olahraganya, yang dimana kalimat konjungsi antar kalimatnya di awal kalimat itu kurang tepat, ya. Jadi bisa diganti dengan namun atau akan tetapi. Jadi kalimat yang benar yaitu namun program ini memang lebih difokuskan pada bidang olahraganya, atau akan tetapi program ini memang lebih difokuskan pada bidang olahraganya. Pak, memang untuk atlet sendiri dalam datanya banyak kan sekarang tuh urusan apa aja sih Pak, dan urgensi dari Pak Presiden menjelaskan hal ini apa Pak? Ya variatif, karena kan kita tahu atlet ini pengorbanannya luar biasa, meninggalkan keluarganya, mohon maaf kadang-kadang meninggalkan sekolah. Nah ini yang kita harus pastikan jenjang karir mereka baik sesudah atau saat itu tidak boleh terputus. Salah satunya tadi mengenai program LPDP yang Bapak Presiden ingin luncurkan untuk olahraga. Ini luar biasa, dan kami juga masih juga menggodok yang pernah saya sampaikan, tentu dana pensiun atlet yang Bapak Presiden minta, tapi ini masih mungkin proses 1-2 tahun. Tapi ini yang program yang harus dikejar saya untuk 1 tahun ke depan. Kenapa? Gini, sentra-sentra itu di provinsi harus ada nanti. Kita akan selaraskan. Nah, untuk kesalahan ke-6 itu terjadi pada menit ke-4:35, yang dimana itu merupakan kesalahan prokop atau pemenggalan kata. Didefinisikan, prokop adalah gejala bahasa berupa penghilangan huruf atau suku kata di awal kata untuk mempermudah pengucapan dalam ragam lisan. Ya, jadi makna yang ada di video itu upaya pembicara memulai penjelasan mengenai pembagian wilayah olahraga. Kalimat aslinya berbunyi, apa gini, sentra-sentra itu di provinsi harus ada. Nah, kalimat ini atau kutipan aslinya itu kurang tepat karena apa gini itu termasuk kalimat yang tidak baku. Ya, jadi untuk mengubah menjadi kalimat baku, lebih baik kita mengubahnya menjadi begini. Pusat-pusat sentra dan olahraga tersebut harus tersedia di tingkat provinsi. Jadi, kata gini itu tidak ada dalam KBBI. Ya, jadi lebih baik menggunakan begini, ya, karena lebih formal juga, bisa digunakan untuk berpidato ataupun yang lainnya. Kecuali kalau kita sedang ngobrol bersama teman-teman kita bisa menggunakan apa gini,
ya. Jadi untuk yang lebih formal atau lebih baku bisa menggunakan begini. Jadi kalimat yang benar atau yang baku yaitu begini. Pusat-pusat sentra olahraga tersebut harus tersedia di tingkat provinsi. Ya, saya rasa paling tidak Indonesia dengan 38 provinsi ini mesti ada 6 sampai 8 sentra juga ya, yang memang kita harus dukung atlet-atlet di daerahnya sendiri. Nah, ini yang kita akan sinergikan. Jadi ada yang jenjangnya nasional dan internasional, tapi juga ada pembibitan yang memang dari daerahnya masing-masing. Nah, ini kita harus rapikan. Ini sejalan nanti bagaimana PON ke depan. Jadi memang salah satunya usulan kalau bisa PON ke depan itu bersamaan dengan SEA Games. Ya, jadi pas, jangan PON dengan Olimpiade. Karena sekarang tertingginya ini Olimpiade, Asian Games atau SEA Games sebagai sasaran antara. Ini yang nanti kita coba perbaikin, diskusi dengan tentu baik KONI ataupun dengan para cabang olahraga lainnya gitu. Masih dalam proses. Bapak Presiden menginginkan tentu sebuah sistem pembinaan yang konsisten dan jangka panjang. Kita memang bicara 2028. Tapi kan Olimpiade itu ada 2032, 2036 yang mungkin atletnya masih ya di kelompok umur. Nah, inilah kenapa Bapak Presiden juga ya kemarin saya sempat benchmarking ke Inggris, diminta Bapak Presiden. Kayak di Inggris itu pemerintah Inggris punya dana alokasi buat cabang unggulan. Ya, angkanya juga saya nggak usah sebutin, nanti Google sendiri, angka yang luar biasa. Kenapa? Kita bisa lihat Olimpiade itu dulu awalnya Inggris hanya 2 emas, sekarang banyak sekali emasnya. Nah, memang kalau kita lihat selalu Bapak Presiden bilang kalau kita ingin melihat negara yang maju ke depan, yaitu kan tadi ada 3. 1, memang ekonominya tumbuh. Kedua, tentu pertahanannya yang baik. Yang ketiga, ya olahraganya masuk dalam kategori yang berprestasi. Nah, disinilah Bapak Presiden ingin ada kesinambungan. Makanya nanti salah satunya ada program khusus buat atlet-atlet elit ini untuk berprestasi. Apakah di luar negeri, apakah di dalam negeri, ataupun kita membiayai di berbagai turnamen yang memang sesuai dengan garis besar daripada olahraga ke depan. Dan itulah tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu DBON yang sudah ada, nanti kita juga revisi sedikit ya, karena nanti ada promdek. Kita juga nggak mau nanti 21 cabur ini berleha-leha karena udah masuk, ya tidak memikirkan prestasi, hanya budget saja. Nah, untuk kesalahan yang ke-7 itu terjadi pada menit ke-7 lewat 27 detik. Yang dimana jenis kesalahannya itu jenis kesalahan campur kode atau kode mixing. Dan didefinisikan penggunaan serpihan bahasa asing di tengah kalimat bahasa Indonesia tanpa tujuan khusus, seperti keterbatasan istilah. Padahal padanan katanya tersedia dalam bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, jadi makna yang ada di videonya itu menyoroti masalah penggunaan dana dalam federasi olahraga. Dalam arti, federasi itu tidak boleh membiarkan para atlet itu hanya memikirkan budget atau terlalu memikirkan keuangan ya yang didapat tanpa memikirkan prestasi. Nah, kutipan aslinya berbunyi, tidak memikirkan prestasi, hanya budget saja. Ya tentu ini tidak baku ya, atau tidak tepat atau kurang tepat ya. Jadi kalimat yang tepat itu tidak memikirkan prestasi dan hanya mementingkan anggaran saja. Jadi kita daripada kita menggunakan bahasa asing yaitu budget, itu lebih baik kita menggunakan padanan kata atau persamaan kata yang lebih bisa kita gunakan untuk konteks seperti ini ya. Jadi selagi kita mempunyai padanan kata yang tersedia dalam KBBI, jadi kita bisa lebih menggunakan kata tersebut daripada kita menggunakan bahasa asing di tengah kalimat bahasa Indonesia. Jadi yang sebelumnya kita tidak memikirkan prestasi, hanya budget saja, itu mempunyai padanan kata yaitu anggaran. Ya, jadi kalimat yang benar atau yang lebih tepat itu tidak memikirkan prestasi dan hanya mementingkan anggaran saja. Ya.
Nah ini mesti ada promdek, ada mungkin 3-4 cabur nanti yang akan menunggu. Jadi kalau cabur yang besar lengah tidak berprestasi, cabur yang di bawahnya ini akan bisa menggantikan cabur-cabur yang 21 ini. Ini saya rasa tepat, sehingga semua pimpinan cabur, KONI, KOI harus bersatu. Dan saya kembali ditekankan juga tidak ada lagi dualisme di cabang olahraga. Saya sudah mengirimkan surat kepada KOI dan KONI untuk musyawarah dalam mufakat, sehingga di Desember ini bisa tuntas, kalau tidak di bulan Januari nanti kita ambil alih. Pak, terkait dengan cabur fakultas ini Pak, ini Sebagai apa? Sebagai apa dulu? Sebagai apa nih? khususnya konfederasi gitu Pak. Kalau federasi saya copot ini dulu. Tapi terkait Baik, untuk kesalahan yang ke-8 terjadi pada menit ke-8 lewat 15 detik, yang dimana ini merupakan kesalahan penggunaan ragam kolokial atau bahasa percakapan, yang dimana penggunaan kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari yang tidak tepat jika digunakan dalam situasi formal atau birokrasi kenegaraan. Makna dalam video itu merujuk pada tindakan menonaktifkan atau melepaskan jabatan di sebuah organisasi. Kutipan aslinya berbunyi, kalau federasi, saya copot ini dulu. Ya tentu kata copot itu kurang baik dalam konteks berpidato. Ya, yang seharusnya kita menggunakan bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa yang sopan atau sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tapi kita malah menggunakan kata copot, yang dimana ini merupakan percakapan sehari-hari di luar berpidato ataupun konteks yang lainnya. Jadi untuk membenarkannya ya dengan kalimat yang benar itu begini, berbunyi, mengenai jabatan di federasi saya tinggalkan atau lepas terlebih dahulu. Jadi agar lebih sopan dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang lebih formal. sejam kayak Pak, terkait sejam juga Pak, ini kan ditargetkan ini meraih merah begitu ya Pak. Ini publik pada menyayangkan, padahal kita di edisi sebelumnya ini bisa mengakhiri puasa emas selama 32 tahun Pak. Ini gimana Pak dengan banyaknya budget kritis Pak? Perspektifnya begini, kita sebagai Kemenpora tidak bisa lihat satu persatu. Kemarin kalau teman-teman media ingat, budget awal Kemenpora itu hanya 10 miliar. 10 miliar itu mengirim 120 atlet. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden menginstruksikan saya untuk mencari jalan kepada Pak Purbaya waktu itu untuk memang menambah anggaran dan menyisir anggaran kami. Ya, jadi bukan nambah tapi nyisir juga. Nah, alhamdulillah sekarang kan budgetnya sudah mencapai 66 miliar. Artinya kita mencari, menyisir dan menambahkan hampir 56 miliar. Nah, dari 56 miliar ditambah 10, 66 miliar, akhirnya terbentuk kurang lebih kita bisa mengirim hampir 946 atlet. Yaitu kalau kita lihat perbandingkan dengan negara-negara yang ikut SEA Games, kita masih ranking 4. Karena di atas kita ada Thailand 1.800 atlet kalau tidak salah, ada Filipina 1.000 lebih, ya 1.200, lalu ada juga Vietnam, dan kita keempat. Nah, targetnya kita memang di ranking 3. Nah, kalau kita lihat prestasi medali emas kita di Kambodia itu kemarin 87 emas. Dan menariknya SEA Games itu tidak ada konsistensi daripada nomornya. Jadi kayak di Thailand ini kita kehilangan hampir 41 emas yang kemarin di Kambodia kita dapat. Akhirnya hari ini kita baru berdasarkan 46 emas. Nah, kalau 46 emas, kalau kita mau ranking 3, itu kan kita harus kembali ke 80 emas. Padahal 41 nomornya yang emas nggak dipertandingkan. Ini bukannya apa-apa, ini kebijakan tuan rumah. Nah, disitulah kenapa kita melakukan evaluasi bersama cabur-cabur. Ya, apalagi kita sudah berikan leluasa untuk mendukung semua cabur dengan target-target medali tertentu. Ada perunggu, ada perak, ada emas. Ya, ini yang kita kumulatifkan. Kenapa targetnya itu kalau bisa 80 emas. Nah, cabur-cabur bergu hari ini karena ingat tuan rumahnya Thailand. Ya. Ini memang target-target yang tentu kita bisa dapatkan baik di futsal, baik di bola basket atau voli ataupun sepak bola. Ya, kita harus melihat bukan pesimis karena memang tuan rumah pasti ingin juara sepak bola, ingin juara bola basket dan lain-lainnya.
Artinya apa? Angka-angka ini ya memang angka prediksi saat ini. Tapi apakah dari Kemenpora tidak mendukung federasi untuk mengirim atlet terbaiknya, dan komposisi terbaik kita sudah lakukan tadi dengan 946 atlet dengan anggaran 66 miliar. Jadi ini kita dorong. Nah, cuman ya kita harus realitas. Tapi kalau ternyata target-targetnya di atas targetnya, alhamdulillah. Tapi ini juga sama cabur-cabur yang targetnya hiperbol, ya, yang mestinya perunggu janjinya emas. Ini juga sebagai evaluasi untuk SEA Games 2027, Asian Games, dan kedepannya Olimpiade. Nah, untuk kesalahan yang ke-9 atau yang terakhir, ini terjadi pada menit ke-11 lewat 43 detik. Yang dimana ini merupakan kesalahan neologisme non-standar atau ambiguitas. Didefinisikan sebagai penggunaan istilah baru atau pemotongan istilah yang tidak dikenal secara luas sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan makna atau ambiguitas. Dijelaskan atau makna yang ada di video, Bapak Erick Thohir menyindir cabang olahraga yang menjanjikan hasil besar namun tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan janjinya. Ya, jadi kutipan aslinya itu berbunyi cabur-cabur yang targetnya hyper, ya. Nah, mungkin kita masih banyak yang awam atau tidak terlalu tahu apa sih itu hyper, apakah itu cabang olahraga yang baru ataupun sesuatu yang baru, karena mungkin di antara kita masih banyak yang tidak tahu apa itu hyper. Nah, jadi hyper adalah hyperbola, yaitu majas ataupun sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan atau tidak realistis. Nah, jadi untuk membenarkan atau untuk lebih tepatnya, ya kita bisa menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami, seperti tidak realistis atau tidak muluk-muluk atau terlalu muluk, ya. Oh, tidak muluk-muluk, terlalu muluk, ya. Jadi untuk kata hyper itu bisa diganti dengan tidak realistis, ya. Jadi kalimat dari awalnya itulah cabang-cabang olahraga yang targetnya tidak terlalu realistis itu bisa dievaluasi. Jadi daripada kita menggunakan kata hyper, kita bisa menggunakan yang lebih tepat itu kata tidak realistis agar lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi saya tidak bicara friksi atau bagian per bagian daripada cabur itu. 2 emas, maunya 4 gitu kan. Ini kan realita, karena ada beberapa nomor sekarang seperti pelatih badminton yang kita tahu baik kan sekarang melatih Malaysia. Tapi dengan kemarin kita ada harapan pebulu tangkis muda kita juara di Australia, di mana ini kan jadi harapan. Jadi ya itulah dinamika olahraga yang memang cukup kompleks. Pak, terkait juga ada instruksi khusus dari Presiden kepada para atlet, Pak? Nanti kita tunggu ketika Bapak Presiden melepas secara resmi, kita tunggu tanggalnya. Ya, insya Allah Bapak Presiden akan melepas secara resmi di Istana Merdeka, tapi kita tunggu tanggalnya. Cukup? Kalau enggak, kita minggir, kita lepas ini gitu. Demikian video analisa dari saya terkait tokoh nasional Bapak Erick Thohir sebagai Kemenpora yang baru, ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan yang saya buat atau yang saya sampaikan. Ini murni menurut pendapat saya. Mungkin jika masih ada kekurangan bisa saya perbaiki di kemudian hari. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Video ini saya tutup dengan kalimat, idealnya seorang pejabat publik mampu menyeimbangkan antara sifat komunikatif agar pesan tersampai dengan kepatuhan pada kaidah kebahasaan sebagai bentuk identitas nasional dan profesionalisme. Kesalahan yang ditemukan dalam video yang saya analisa ini bersifat teknis lisan dan tidak sampai merusak inti pesan yang ingin disampaikan kepada publik. Jadi, sekian video analisa dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.